Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Judul renungan hari ini, Yesus sahabat orang berdosa. Yesus memanggil orang-orang untuk mengikuti Dia yang tidak sesuai dengan kriteria para pemimpin Yahudi. Nyatanya, orang-orang ini benar-benar tidak bertindak seperti seorang pemimpin saat Yesus bersama mereka. Baru setelah kebangkitan dan Roh Kudus mendiami hidup mereka, orang-orang ini menjadi pemimpin gereja yang kuat dan benar di bumi ini. Ketika mereka pertama kali dipanggil, seperti baru saja kita baca tentang Lewi atau Matius, mereka tidak menjalani kehidupan yang kudus. Mereka belum dipisahkan untuk pekerjaan Tuhan. Mereka adalah pria biasa, melakukan pekerjaan seperti biasa, atau bahkan melakukan pekerjaan yang dibenci orang. Ini bukan karena Yesus tidak dapat menemukan pengikut di kalangan pemimpin agama Yahudi. Lagi pula Nikodemus adalah seorang Farisi dan dia percaya Yusuf dari Arimatea, orang yang menyediakan kubur yang dipinjam Yesus selama 3 hari, adalah anggota dewan. Meskipun kitab suci menegaskan bahwa dia tidak setuju dengan keputusan mereka. Panggilan Yesus kepada orang-orang biasa dan sering diremehkan untuk menciptakan lingkaran di dalamnya adalah disengaja. Begitu juga fakta bahwa kenyataan tipe orang seperti itulah yang menanggapi pesannya. Alasan mengapa pesan Yesus diterima kebanyakan oleh rata-rata pria dan wanita ini dijawab oleh Yesus di akhir bacaan hari ini. Ayat 17 mencatat perkataan Yesus, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Apakah itu berarti Yesus hanya bermaksud mengajar dan menyelamatkan mereka yang tersesat dalam gaya hidup berdosa? Sebenarnya ya. Lihat kenyataannya adalah bahwa tidak pernah ada orang kecuali anak Allah yang mengaku benar. Roma 3 ayat 10 memberitahu kita, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Ini adalah adaptasi dari ayat aslinya, Pengkhotbah 7 ayat 20, yang mengatakan, tidak ada orang benar di bumi yang melakukan apa yang benar, dan tidak pernah berbuat dosa. Demikian pula Roma 3 ayat 23 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan gagal mencapai kemuliaan Allah. Secara harfiah, Yesus datang untuk seluruh umat manusia, karena seluruh umat manusia sakit atau berdosa. Orang-orang Farisi pasti mengenal ayat-ayat seperti Pengkhotbah 7 ayat 20. Mereka juga akan dapat mengutip Yesaya 64 ayat 6 yang menyatakan, kami sekalian telah menjadi seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan dosa kami seperti angin, singkirkan kami. Masalahnya adalah, meskipun mereka tahu kata-kata itu, mereka tetap percaya bahwa kata-kata itu tidak berlaku bagi mereka secara pribadi. Mereka melihat diri mereka sehat dan benar. Inilah sebabnya mengapa Yesus berkata bahwa Dia tidak datang kepada mereka. Tidak ada mujizat dan bukti yang dapat meyakinkan seseorang yang telah mengeraskan hatinya terhadap kebenaran Allah. Akan selalu ada orang yang menolak untuk percaya bahwa mereka membutuhkan Kristus. Kristus tidak datang untuk mereka karena mereka tidak akan pernah menerima Dia. Dia datang untuk mereka yang tersesat dan mau mengakuinya. Landasan keselamatan kita adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Namun, pengorbanan itu meskipun cukup kuat untuk menyelamatkan setiap orang, hanya menyelamatkan mereka yang bertobat dan yang percaya. Baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 19, Lukas 13 ayat 3, serta banyak bagian lainnya di dalam kitab suci. Tabib agung memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan menguduskan, tetapi pasiennya harus rela. Janganlah kita tertipu dengan berpikir bahwa kita tidak membutuhkan juru selamat kita. Kita akan selalu membutuhkannya. Apakah kita seorang pemimpin atau pengikut, orang yang kaya atau orang yang hidup di pinggiran, kita bukan apa-apa tanpa Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.